Bujang Dara C dan Puan, saatnya kita ikuti Hikmah Fajar bersama Ustadz Utrianto, pendidik dan bina mental di Loka Rehabilitasi BNN Batam dan anggota Persatuan Mubalik Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pemirsa Radio Serumpun FM dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa menyiarkan secara langsung tausiah agama yang insya Allah akan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Serumpun FM dimanapun Anda berada, ada 4 kriteria manusia, ciri-ciri manusia. Siapapun yang mempunyai 4 karakteristik ini, dia boleh mendapatkan hidup bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ini adalah ayat yang sering kita jadikan sebagai doa kita, dan bahkan kita sering mengistilahkan doa ini dengan doa sapu jagat. Sebagian daripada mereka berkata, "Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di negeri akhirat. Jauhkan kami dari pedihnya siksa api neraka." Pemirsa Serumpun FM dimanapun Anda berada, kebahagiaan adalah sebuah cita-cita yang diidam-idamkan oleh seluruh umat manusia. Lalu bagaimana Rasulullah SAW menyikapi tentang keinginan manusia ini? Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un min sa'adatin mad." Ada 4 ciri-ciri manusia itu akan memperoleh hidup bahagia. Tidak hanya bahagia hidup di dunia, tetapi bahagia hidup di negeri akhirat nanti. Pertama, kata baginda Rasulullah SAW, ciri orang yang bahagia itu adalah ad-darun wasi'un, punya rumah yang luas, rumah yang besar. Lalu kalau diartikan darun wasi'un sebagai rumah yang besar, mungkinkah orang-orang yang tidak memiliki rumah besar tidak bahagia? Ternyata para ahli hadis menafsirkan kata darun wasi'un itu dengan qalbun, yaitu hati. Apabila baik hati kita, maka baiklah segala tingkah laku dan perbuatan kita.
Apabila hati kita bersih, maka ketentraman akan tercapai dalam kehidupan kita. Jika hati kita suci, maka kebahagiaan akan datang menghampiri kita. Jadi hati yang tenang, jiwa yang lapang, itulah tangga yang pertama untuk mencapai hidup bahagia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bizikrillahi tatmainul qulub." Hanya hati yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka ketenangan akan tercapai, kebahagiaan akan terwujud. Ini yang pertama. Yang kedua, kata baginda Rasulullah SAW, hidup orang yang akan bahagia itu adalah markabun syari', punya kendaraan. Kendaraan yang dimaksud adalah selalu menjalin hubungan silaturahim, saling bertegur sapa ketika bertemu, saling kunjung mengunjungi antara satu dengan yang lainnya, saling jenguk menjenguk antara satu dengan yang lain, berbagi ketika teman dalam berkekurangan, saling tolong menolong, saling bantu membantu, harga menghargai antara sesama. Maka ini adalah tangga yang kedua orang akan bahagia. Pemirsa radio Serumpun FM yang dimanapun Anda berada, kita manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Bagaimanapun hebatnya kita, kuatnya kita, hebatnya kemampuan intelektual kita, kita tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Kita akan butuh bantuan orang lain. Oleh sebab itu hablum minan nas, yang menjadi patokan utama ketika Allah berkata dalam Al-Quran, hablum minan nas wa hablum minallah. Berbuat baik, berhubungan baiklah kamu dengan sesama manusia, dan berhubungan baiklah kamu dengan Allah Sang Pencipta. Saudara-saudaraku hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa radio Serumpun FM dimanapun Anda berada, maka jalinlah hubungan baik dengan sesama kita. Buat baik dengan tetangga, di depan, di belakang, samping, kiri, kanan rumah kita. Oleh sebab itu maka salah satu orang yang celaka nantinya di akhirat nanti, kata baginda Rasulullah dalam hadis lain, adalah khatimur rahim. Salah satunya adalah orang yang memutuskan silaturahim. La tadkhulul jannah, maka mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Silaturahim adalah amat penting dalam kehidupan kita. Kesuksesan dalam karir, kesuksesan dalam jabatan, maka ditentukan oleh sejauh mana kita bisa menjalin silaturahim dengan sesama kita. Sejauh mana kita bisa menjalin hubungan baik dengan teman-teman, sahabat-sahabat kita, para tetangga-tetangga kita. Termasuk di sana khatimur rahim dengan berkeluarga kita. Pemirsa radio FM, Serumpun FM yang berbahagia. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah, ciri orang yang bahagia itu adalah misbahum mubin, punya lampu yang terang. Apa itu lampu yang terang? Lampu yang terang itu adalah amal, ibadah yang kita lakukan. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Jikalau kita mati, yang mengantarkan kita ke pintu kubur kita hanya 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya ikut mengantar. Tapi sayang 1000 kali sayang yang 2 kembali ke rumah.
pertama keluarganya, anak, istri, tante, om, paman, dan lain sebagainya. Keluarga yang ikut mengantarkan hanya sampai ke pintu kubur. Setelah kita dikuburkan, maka orang-orang keluarga kita, keluarga dekat maupun keluarga yang jauh yang ikut mengantarkan kita ke liang kubur, maka pergi meninggalkan kita. Yang kedua, wa maluhu, harta kita. Harta yang kita miliki yang berlimpah ruah, maka tidak akan ikut bersama kita masuk ke liang kubur. Harta itu juga bahkan belum sempat kita dikuburkan oleh orang, anak keluarga kita sudah mulai bertengkar, sudah mulai memperebutkan harta warisan yang kita tinggalkan. Tidak sedikit ketika seorang mayat meninggalkan harta benda yang bahkan menjadi beban baginya, anak, istri yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan, berpecah belah, bertengkar, bahkan berkelahi dengan memperebutkan harta kita. Ya, kalau harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Jadi harta juga tidak ikut masuk ke liang kubur bersama kita. Kemudian siapa yang mau masuk ke liang kubur bersama kita, yang menemani kita, yang menerangi kita sebagai misbahum mubin, lampu penerang bagi kita ketika kita berada dalam kegelapan di alam barzah? Maka itulah dia yang ketiga. Wa amalu, amalnya, amal soleh yang kita kerjakan sewaktu kita hidup di atas dunia. Itulah yang akan menjadi lampu penerang bagi kita. Itulah yang akan menemani kita hidup di alam barzah, alam penantian datangnya hari kiamat. Hadirin pemirsa Radio Serumpun FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi orang yang bahagia itu adalah zaujatun sholihah, punya pasangan yang soleh. Kenapa di sini dikatakan zaujatun, zaujah? Kenapa tidak zaujah? Karena an-nisa, perempuan itu adalah perhiasan. Maka kita harus mempunyai istri yang soleh, pasangan yang soleh dan solehah. Dalam berumah tangga, ketentraman tidak akan pernah kita dapatkan, ketenangan batin tidak akan pernah tercapai kalau dalam satu rumah tangga kita tidak menjadikan keluarga itu ayah yang soleh, ibu yang soleh. Apa hubungannya dengan bahagia? Ternyata dalam Islam, jika dalam satu rumah tangga itu ayah sudah menjadi ayah yang soleh, ibu menjadi ibu yang solehah, akan melahirkan anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Jika keturunan soleh dan solehah sudah kita dapatkan, ketenangan apa lagi yang mau kita cari? Inilah 4 ciri-ciri orang yang bahagia menurut baginda Rasulullah SAW. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun suku kita, jika kriteria yang 4 ini yang kita miliki, insya Allah kebahagiaan akan kita dapatkan, ketenangan akan menghampiri hidup kita. Dan tidak hanya kita bahagia di dunia, tapi bahagia di negeri akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Banyak maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Hikmah Fajar bersama Ustadz Utrianto, pendidik dan bina mental di Loka Rehabilitasi BNN Batam dan anggota Persatuan Mubalik Batam.